Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hati, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita masih pada pembahasan yang sama. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Minggu yang lalu kan kita bahas tentang dawuh daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul kitab, hai orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kami, telah datang kepada kamu rasul kami. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertugas yubayyinu lakum, menjelaskan kasiron, menjelaskan kepada kamu kasiron mimma kuntum tukhfuna, banyak perkara yang kamu sembunyikan minal kitab, daripada kitab, yaitu Taurat dan Injil. Ya, seperti minggu kemarin kita bahas hukumnya rajam, sudah hukum rajam. Wa ya'fu an kasir, tapi yang diampuni sama Gusti Allah itu banyak yang. Jadi Nabi tidak menjelaskan semua. Nah, sekarang masalahnya sekarang nih, bab sekarang ini, bagaimana kita itu menerima info-info, Pak, ada yang namanya PL, yaitu perjanjian lama, ya. Ada namanya PB, perjanjian baru. Aslinya perjanjian lama itu bukan kitab milik Nasrani, kitabnya Yahudi, kan ceritanya begitu. Lah itu kalau kita nerima informasi, info-info dari kitab-kitab itu, terus bagaimana cara menyaringnya? Apakah ini benar atau enggak? Karena enggak semua info yang kita terima. Contohnya, ambil contohnya, cerita Nabi Ayub alaihissalam itu kan sudah terkenal. Sampai yang kita terima dari cerita itu, Nabi Ayub ini alaihissalam belatungan, sampai awak entek, badannya ini habis belatung semua, ya. Ini yang kita terima, Sampai dalam cerita itu nanti kalau mau sholat belatungnya ditaruh, habis sholat ditempelkan lagi. Lah ini cerita Israiliyat, dalam arti palsu cerita ini. Cerita ini palsu, Pak. Orang ada ceritanya. Ya sakit, tapi enggak belatungan sebadan penuh. Loh ya apa? Orang jijik lihatnya belatungan sebadan, sampai dikatakan yang tinggal tuh hatinya doang. Lah kayak bentuknya kayak apa coba? Ya. Berarti kan badannya entek semua. Apa? Dagingnya nih habis semua, tinggal hatinya doang, yang bisa hidup. Ya orang bisa hidup, kan ya begitu. Itu ceritanya. Jadi gini kesimpulan. Waqad qasamal ulama ma fi kutubil yahud wa nasara ala salasati aqsam. Jadi ulama membagi ya apa-apa info yang ada di kitabnya orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi 3 bagian. Qismun dalal Qur'anu au sunnatu ala sihhati. Bagian pertama, cerita itu sesuai dengan Quran. Cerita itu sesuai dengan hadis. Nah, kalau ceritanya itu
sesuai dengan Quran dan hadis, ya kita terima. Ambil satu contoh, di mana kapal Nabi Nuh berlabuh? Kapal Nabi Nuh, ya itu konon kapal dibuat dari kayu jati Indonesia. Bisa diterima nggak? Ngapa enggak? Wong kayu jati kayu paling kuat. Nah, lah kalau kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu randu, ambrol, ambrol. Iya lo ya apa ya? Karena begitu ceritanya Pak. Nah itu PL mengatakan kapal ini berlayar di Ararat. Quran mengatakan qala ta'ala wastawa 'alal jud. Ini kapal berlabuh di Bukit Jedo, Bukit Jud. Lah itu bagaimana untuk mengukur akurat berita itu? Ya kalau kita Quran itu akurat sudah. Umpamanya kapal itu diselidiki tidak di Bukit Jedo, bisa saja kemungkinan awal berlayar itu berhentinya di Bukit Jud karena air itu surut jadi melorot. Ya turun sampai di sini nih. Di sini ini Araratnya, di sini judinya. Sehingga infonya Shadaqallah wa shadaqa rasul tetap di situ. Jadi ibaratnya Pengasinan dan Rawalumbu. Ya. Ini kan Pengasinan ini Pak kan lebih tinggi kan, kampung kan lebih tinggi. Itu kapal anggap aja berhenti di situ, airnya surut, kapalnya melok, katut. Apa itu katut itu? Ya ikut. Jadi Pengasinan itu kecamatan Rawalumbu. Umpamanya Quran bilang di Pengasinan, tapi di sono bilang Rawalumbu. Toh dua-duanya benar. Kenapa? Memang Pengasinan kecamatan Rawalumbu. Lah itu masalahnya di situ. Itu ceritanya. Beritanya itu akurat. Jadi kalau yang cocok dengan Quran, dengan hadis bisa diterima. Fahuwa makbulun. Nah, jadi info. Jadi begini Pak, Quran ini mentasheh, membenarkan yang dulu. Bukan Quran itu dinilai kebenarannya oleh yang sebelumnya, enggak. Tapi sebelumnya ini Taurat dan Injil dibenarkan. Kalau beritanya benar, menurut Quran benar. Itu ceritanya. Yang kedua, karena waktunya sudah mepet, wa qismun afadal Qur'anu awisuna ada misyate. Ini cerita bohong. Jadi dalam arti Quran mentiadakan. Sekarang ini lagi viral di TikTok, ya. Tentang di mana itu? Ini kan menjelang 25 Desember, tahun 25 Desember, Pak. Kan orang banyak ngeributin itu. Di mana itu Nabi Isa dilahirkan? Karena beritanya nggak sama. Di Quran dikatakan dibawa ke rumah, di sini dibilang kandang wedhus. Yang mana yang benar itu Pak antara kurma dan kandang wedhus? Nah ini uji kebenaran tuh di situ. Ternyata Quran tetap menang ya apa? Karena apa? Yang tahu ya penciptanya di mana. Nah, jadi memang di daerah itu memang daerah kurma. Bapak ketik nih, cari di Google. Adakah pohon kurma di Bethlehem? Ada. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Loh ya apa ceritanya begitu? Lah justru kata-kata kandang domba malah orang ada di PP. PP ini perjanjian baru. Bapak ini mudeng nggak terserah dah ya. Saya ngomongin apa adanya, apa paham udah terserah. Pokok kesimpulannya kalau ada berita-berita yang sesuai dengan Quran dan hadis terima, yang nggak sesuai ora diterima. Nah yang ketiga sekarang Pak terakhirnya. Wa qismun lam najid fil Quran awisuna. Ini berita di Quran tidak ada, di hadis tidak ada yang mendukung berita ini. Oh ya atau yang menolak juga enggak. Jadi keberadaan Quran dan hadis tidak menerima dan tidak menolak. Jadi tengah-tengah. Paham dan bagaimana ini? Fahadalan nazim fihi biqabulin. Kita enggak boleh menerima nelen 100% atau nolak 100%. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah ngasih petunjuk la tusaddiqu ahlal kitab.
Wala tukadzibu. Kamu jangan percaya 100% sama Yahudi Nasrani, juga jangan nolak mendustakan 100% kepada mereka. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum, dan katakanlah beriman apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Itu ceritanya begitu. Masalahnya Pak, ada seorang dari tetangga kita itu mengajukan revisi kepada Depak karena oralilo itu mereka itu tidak terima karena tafsiran Depak menggunakan PB mereka, itu ceritanya. Nah, ceritanya tuh Bang. Jadi begini Pak, kalau Bapak baca itu surat Al-A'raf, siapa sih orang yang bakal dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala alladzina yattabi'una nabiyal ummi, orang yang mengikuti nabi yang ummi, dalam arti tidak baca dan tidak nulis, bukan berarti gak ngerti baca gak ngerti nulis. Ya ora baca, ora nulis, memang gak pernah nulis. Ya, ya, alladzi yajidunahu maktuban, yang ini namanya ini tertera maktuban indahum, tertulis di kitab-kitab mereka, fit Taurat wal Injil. Nah, Departemen Agama pakai footnote, catatan kaki, diterangkan di sini. Nah, ini kok nggak terima, kenapa kok pakai? Nah, gitu. Jadi ceritanya begitu. Nah, fit Taurat. Jadi kesimpulannya saja, Bapak gak usah bingung karena pagi-pagi memang gak pernah bingung di sini ya. Lah iya, apa yang sesuai terima, tidak sesuai tolak. Lah ada yang tengah-tengah Pak, jangan langsung menerima 100% dan nolak 100%. Nah, stagnan ya, stagnan. Apa stagnan itu? Iya, berhenti aja. Jadi tidak 100%, tidak. Nah, di tengah-tengah itu ceritanya begitu. Jadi tidak boleh, kenapa kok nggak boleh mendustakan semuanya? Mungkin masih ada yang benar, yang tersisa yang benar, itu yang cerita. Saya kira ini suasana tidak memungkinkan. Benarnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.